Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja TNI Polri tahun 2023 Jumat 21 Juli 2023 di Balai Sudirman, Jakarta. Acara ini turut dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Wamenhan Muhammad Herinda, dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan TNI. Acara pembekalan calon perwira remaja TNI Polri tahun 2023 diawali dengan sambutan dan pembacaan riwayat hidup Wapres Ma'ruf Amin oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Mengawali pengantar ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembekalan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia kepada calon perwira remaja TNI Polri tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami mengaturkan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan di Balai Sudirman, Jakarta. Mohon izin Bapak Wapres, di hadapan Bapak saat ini adalah para calon perwira remaja TNI dan Polri tahun 2023 yang berjumlah 833 orang dengan rincian sebagai berikut. Capaja TNI AD jumlah 357 orang, Capaja TNI AL 94 orang, Capaja TNI AU 114 orang, serta Capaja Polri sejumlah 268 orang. Mereka semua telah menyelesaikan masa pendidikan 4 tahun di akademi masing-masing. Insya Allah akan dilantik sebagai perwira TNI Polri pada tanggal 26 Juli 2023 di Istana Negara. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, sebelum Bapak memberikan pembekalan pada para calon perwira remaja TNI Polri tahun 2023, izinkan kami membacakan riwayat hidup Bapak agar para calon perwira remaja TNI Polri lebih mengenal pribadi Bapak Wakil Presiden secara dekat, serta dapat meningkatkan semangat dan motivasi dalam melaksanakan penugasan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Berikutan kami bacakan riwayat hidup Bapak Wakil Presiden. Nama Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tanggal lahir Tangerang 11 Maret 1943, beliau menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Kresek Tangerang, Banten tahun 1955, dan Sekolah Rakyat Tangerang 1955, kemudian pendidikan menengah di Madrasah Salafiyah Safi Ijiyah Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur tahun 1958 dan 1961, dan pendidikan tinggi di Fakultas Usuluddin Universitas Ibnu Khaldun tahun 1967. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selanjutnya memperoleh gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang hukum ekonomi syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012 dan Dr. Honoris Causa dalam bidang ilmu manajemen keminataan syariah dari Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2020. Pada tahun 2017, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebagai guru besar dalam bidang hukum ekonomi syariah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, serta guru besar pada program studi perbankan syariah dari Universitas Islam Nusantara Uninus Bandung, Jawa Barat tahun 2018. Adapun riwayat jabatan beliau adalah sebagai berikut. Di masa muda beliau aktif sebagai pengajar dan dosen, dan selain itu beliau juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Kiprah politik beliau dimulai ketika terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 1971-1977. Beliau adalah anggota termuda pada masanya. Beliau terpilih kembali pada periode 1977 dan 1982. Pasca reformasi, beliau menjadi penasihat Presiden Abdurrahman Wahid dan Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah itu, beliau terpilih sebagai anggota DPR RI periode 1997, 1999, dan 1999-2024
dan selanjutnya beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2007-2014. Beliau kemudian mendapat amanah memimpin Majelis Ulama Indonesia pada periode 2015-2019. Beliau merupakan Wakil Presiden RI ke-13 yang dilantik pada 20 Oktober 2019. Dalam arahannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan kepada para calon perwira remaja TNI Polri agar terus mengasah kompetensi, meningkatkan kualitas diri dan daya saing, menjaga Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan Catur Prasetya Polri. Pada para calon perwira remaja TNI dan Polri, saya ucapkan selamat atas kelulusan yang diraih. Saudara sekalian, adalah cikal bakal kehadiran para pemimpin bangsa Indonesia. Eksistensi pendidikan Capaja sejatinya mencakup berbagai aspek krusial bagi lahirnya pemimpin masa depan. Tidak berhenti pada penyelenggaraan fungsi pendidikan profesi, tapi juga pembentukan kemampuan manajerial kepemimpinan maupun kompetensi akademis. Semuanya mengerucut pada tekad untuk membangun institusi TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, memberi perlindungan dan mengayomi masyarakat dengan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, lulusan Capaja diharapkan kelak menjadi pemimpin yang dapat diteladani, tangguh dan menjunjung tinggi integritas, serta profesional dan amanah dalam melaksanakan tugasnya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kepada para Capaja, saya pesankan untuk terus asah kompetensi dan kemampuan, tingkatkan kualitas diri dan daya saing untuk sikap menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan zaman. Saya juga berpesan agar para Capaja tidak pernah berhenti dalam menjaga nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, Tribrata, dan Catur Prasetya Polri, serta mengabdi untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin sekalian, di tataran global, Indonesia terus memainkan kepemimpinannya. Setelah sukses dengan presidensi G20, kini kita kembali dipercaya memegang peranan penting dengan keketuaan ASEAN tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki peran penting di kancah dunia dan ASEAN pada khususnya. Salah satu tujuan bernegara kita yakni untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. Untuk itu Indonesia perlu terus memperkuat peran sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan global dan kawasan. Demikian pula dengan meningkatnya tensi konflik geopolitik yang merupakan salah satu ancaman global ke depan. Oleh karena itu, calon perwira TNI Polri harus mempunyai kapasitas untuk membaca konteks internasional yang terus berubah. Para Capaja diharapkan dapat terus kreatif, inovatif, dan adaptif
terhadap fenomena-fenomena supremasi hukum baru yang semakin kompleks, juga masalah globalisasi informasi yang menuntut negara kita untuk terus dapat meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional. Ancaman global yang bersifat soft power juga perlu diwaspadai, seperti isu hak asasi manusia, isu ideologi dan ketimpangan global, perubahan iklim maupun kejahatan cyber akan mewarnai konteks global termasuk Indonesia. Saya yakin para capaja akan mampu menjadi ujung tombak dalam menjaga keamanan dalam negeri dengan terus menjaga komitmen, mengasah kecakapan diri serta menjalankan tugas kepemimpinan di masa dimanapun saudara ditempatkan. Tunjukkan integritas, loyalitas, dan profesionalitas saudara-saudara kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tunjukkan pula kecerdasan, kesiapsiagaan, dan ketangkasan untuk menghadapi tantangan masa depan. Sementara di tataran nasional kita tengah mengemban tugas berat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya berpesan pada saudara sekalian, para generasi muda, agar terus gigih dan setia melanjutkan tugas sejarah ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas para patriot muda Indonesia. Jagalah kehormatan, berbaktilah kepada orang tua, nusa dan bangsa dengan landasan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Teruskan perjuangan para pendahulu bangsa dengan aktif berkontribusi secara nyata di dalam pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Presiden yang telah memberikan pembekalan kepada para calon perwira remaja TNI Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin. Yang kami hormati Bapak Panglima TNI, Laksamana TNI Haji Yudo Margono SEMM, CSFA. Yang kami hormati Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, Bapak Kepala Staf Angkatan Udara. Yang mewakili Menhan, Bapak Wamenhan, Danjen Akademi TNI. Yang mewakili Kemendiklat Polri, para Gubernur Akademi Angkatan dan juga Akademi Kepolisian, para Capaja TNI Polri tahun 2023 yang saya banggakan, serta pada hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bersama-sama dapat menerima pembekalan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas ketersediaan dan kesediaan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia memberikan pembekalan kepada para calon perwira remaja TNI Polri tahun 2023 di tengah
padatnya tugas kenegaraan. Atas nama TNI dan Polri, kami mengucapkan terima kasih atas arahan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga pembekalan ini dapat bermanfaat bagi calon perwira remaja TNI Polri dalam mengawali tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Doa kami senantiasa menyertai Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia agar selalu dikaruniai kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Demikian penutup dari kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jumlah calon perwira remaja TNI Polri tahun 2023 sebanyak 833 orang, terdiri dari Capaja TNI AD 357 orang, Capaja TNI AL 94 orang, Capaja TNI AU 114 orang, serta Capaja Polri 268 orang.